Mungkin yang nonton di video ini pernah melihat instalasi listrik yang rapi tapi ternyata sering bikin MCB trip atau bahkan meleleh. Oke, di video kali ini kita akan bahas kabel mana sih yang cocok untuk instalasi rumah biar aman dan awet tentunya. Kenapa pemilihan kabel itu penting? Ini step yang pertama. Jadi kabel itu ibarat pembuluh darah di instalasi listrik rumah. Kalau salah pilih, bisa beresiko terjadinya korsleting atau bahkan MCB trip dan juga kebakaran. Makanya kita harus tahu jenis kabel dan ukuran yang sesuai dengan kebutuhan di rumah kita. Selanjutnya, jenis kabel yang sering dipakai di instalasi rumah. Umumnya kita pakai jenis kabel berikut. 1. NYM. NYM ini mempunyai isolasi ganda, cocok buat instalasi dalam tembok atau plafon. Ukurannya yang umum digunakan 3 kali 1,5 mm atau 3 kali 25 mm sesuai kebutuhan load masing-masing rumah, dan sering dipakai untuk stop kontak, lampu, dan beban-beban ringan. Ini biasanya pakai kabel NYM. Yang kedua adalah kabel NYA. NYA ini berbentuk tunggal, atau kalau kita menyebut dengan bahasa lapangannya adalah kabel engkel. Kalau kalian pernah mendengar sebutan kabel engkel, ya ini kabel NYA ya. Kabel ini ekonomis, tapi harus pakai pipa pelindung sebagai protek dari luar kabel NYA ini. Soalnya kabel NYA ini cuma terdapat satu insulet, tidak seperti kabel NYM. Dan kabel ini cocok untuk instalasi dalam konduit atau bisa juga kabel tray. Yang ketiga adalah kabel NYAF. Kabel NYAF atau serabut fleksibel, kalau kita biasanya namai kabel SON, cocok buat panel atau instalasi yang butuh banyak belokan. Soalnya kabel ini kabel serabut, biasanya buat terminasi panel, atau kalau yang kecil itu biasanya dibuat sound kecil gitu ya, atau speaker aktif. Yang keempat adalah kabel NYY. Kabel ini tipe underground, cocok buat tanam langsung di tanah atau luar ruangan. Kalian bisa pilih jenis kabel di atas sesuai lokasi dan instalasinya, dari NYY, NYM, NYAF, atau NYA tadi. Kalian bisa sesuaiin di rumah kalian. Misal di rumah kalian tadi butuh instalasi taman, kalian bisa pakai kabel NYY ini. Jadi kalau NYY ini emang buat instalasi underground, jadi aman buat outdoor. Tapi kalau instalasi taman kalian kasih NYA, itu sangat berbahaya sekali. Oke, yang selanjutnya adalah ukuran kabel versus beban listrik. Ini patokan umumnya. Yang pertama, kabel NYM 1,5 mili. Itu biasanya cocok untuk lampu atau penerangan di rumah kalian. Dan biasanya lampu ini cukup 6 ampere, dan ini juga kondisional melihat seberapa gede rumah kalian. Terus untuk kabel NYM 2,5 mili itu biasanya cocok untuk stop kontak. Biasanya disertai MCB 10 sampai 16 ampere. Tentunya ini juga kondisional. Bisa dibuat dispenser, kulkas, TV, atau setrika, dan yang lain-lainnya. Terus yang ketiga adalah kabel NYM 4 mili. Ini biasanya cocok buat beban yang lebih berat seperti AC atau pompa. Dan yang terakhir adalah kabel NYM 6 mili. Kabel ini cocok buat jalur utama dari kWh meter ke MCB utama. Kalau biasanya kita menyebut kabel tufur. Dan ada sedikit note di sini, jangan pakai kabel kecil buat beban besar. Misal AC 1 PK pakai kabel 1,5 mili. Pasti kabel akan cepat panas dan MCB akan sering trip karena daya hantar arusnya tidak mampu menghantarkan gedenya AC tersebut ya. Dan tips tambahan
buat kalian. Yang pertama adalah selalu pakai kabel SNI atau dari merek yang terpercaya. Misal kalau kita umumnya pakai Supreme atau kabel Indo itu terserah. Yang penting kabel yang kalian beli itu ada labelnya SNI. Itu kalian pastiin. Yang kedua, sebisa mungkin hindari sambungan kabel, atau kalau terpaksa nyambung, sambunglah yang benar. Jangan sambungnya ngasal. Seringkali instalasi rumah itu kalau semisal kabelnya tidak nutut itu nyambung, dan nyambungnya itu ngasal. Kalau kalian tidak aware dengan kondisi ini, di kemudian hari kalian akan menerima akibat dari perbuatan tersebut. Misal ada korsleting atau yang lainnya, itu pasti akan terjadi kalau sambungan kalian tidak rapat. Jadi pastiin kalau memang kalian menggunakan sambungan, itu sambungan yang proper. Yang ketiga, kalau ragu, lu bisa panggil teknisi yang sudah bersertifikat. Di Indonesia ini banyak sekali orang yang bisa listrik, tetapi tidak semua teknisi yang bisa listrik tersebut mempunyai sertifikat yang sudah dipercaya oleh Kemenaker dan instansi yang lainnya. Jadi biasanya kalau nyambung asal nyambung, terus tidak sesuai dari kebutuhan yang diinginkan, misal kabel NYA dipakai buat stop kontak, itu kan sangat bahaya sekali. Jadi perlu teknisi yang bersertifikat dan punya knowledge tentang dunia kelistrikan. Yang terakhir, labelin jalur kabel biar kagak bingung ke depannya. Jadi kalau instalasi rumah kalian besar, kalian bisa pakai tagging ini, tagging kabel. Ini gunanya untuk maintenance ke depannya agar kalian bisa tahu ini kabel jalurnya apa. Jadi misal yang merah ini jalurnya stop kontak, terus yang biru ini AC, terus yang putih ini lampu. Gitu kan enak kalau maintenance ke depannya. Jadi kalian tidak usah panggil teknisi lagi. Kan sudah ada taggingnya yang sudah kalian kasih dari dulu. Jadi perlu diingat, instalasi rumah yang rapi dan sesuai standar bikin rumah kalian lebih aman dan nyaman. Sekarang lu udah tahu kan kabel apa yang cocok buat instalasi listrik rumah, dan perlu diingat jangan asal masang. Kalau semisal kalian asal dalam menangani instalasi listrik, itu akan berbahaya kepada jangka panjang, dan jangan sampai keluarga kalian mendapati benda-benda yang korsleting atau amit-amit sampai bisa mengakibatkan kebakaran. Sangat berbahaya itu. Dan kalau kita lihat kasus-kasus yang sudah terjadi itu gara-gara akibat korsleting listrik dan memicu kebakaran. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan dari social engineering. Thank you for watching, dan kalau ada salah kata saya mohon maaf. Kita sama-sama belajar. Kalau video ini bermanfaat, kalian bisa share ke teman atau kerabat kalian yang sedang membutuhkan, mungkin sedang bangun rumah atau renovasi rumah yang membutuhkan kabel mana yang cocok nih buat rumah saya, bisa tonton video ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.